Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Putra Wijaya dengan NIM 22055551082 dari kelas TBDC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kursor. Kursor adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampilkan hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row. Atau kursor juga dapat dibilang sebagai penampung atau printer dari query-query. Yang nantinya kursor ini mampu melakukan iterasi sepanjang row data dari suatu tabel. Kali ini saya akan menggunakan database yang telah saya buat sebelumnya, yaitu database toko buku. Sebelum itu kita lihat tabel apa saja yang ada di dalamnya. Terdapat tabel buku, kategori, pelanggan, penjualan, dan transaksi. Kita lihat tabel pelanggannya, deskripsinya, dan juga tabel penjualannya. Nah, yang dimana nanti dalam kursor yang saya buat, tabel pelanggan dan tabel penjualannya ini akan terlibat. Kursor yang akan saya buat nanti mampu menampilkan total belanja dari pelanggan toko buku yang diurutkan berdasarkan ID-nya dari kecil terbesar. Karena kursor ini merupakan fitur dari start procedure. Sebelum itu kita akan membuat tabel kosong dulu yang bernama tabel perbelanjaan untuk menampung hasil kursornya nanti. Create table TB perbelanjaan. Oke. Yang dimana pada tabel perbelanjaan nanti terdapat ID pelanggannya dan namanya, juga total belanja dari pelanggan. Oke, bisa buat. Berhasil. Kita pastikan kalau tabelnya itu kosong. Oke, kosong tabelnya. Karena kursor ini merupakan fitur dari store procedure, maka kita akan membuat store procedure terlebih dahulu. Seperti biasa, kita awali dengan perintah delimiter $, yang dimana nanti store procedure-nya ini akan membantu pada kursornya nanti. Create prosedur, ikuti nama prosedurnya, itu total jual. Isi parameter, oke, begin.
Nah, saya ini membuat stored prosedur yang bernama prosedur yang bernama total jual yang memiliki satu parameter input yaitu ID dengan tipe data char dan satu parameter output yaitu jumlah dengan tipe data big integer. Satu bagian set jumlahnya. Where ID pelanggan sama dengan ID index-nya. Sejumlah sama dengan select sum total harga from dari tabel penjualan di mana kondisinya ID pelanggan sama dengan ID. Nah, pada bagian ini kita mendefinisikan variabel jumlah dan memberikan nilainya dengan query set jumlah yang menghitung total harga dari tabel penjualan dengan kondisi ID pelanggan sama dengan ID. Oke. Kita akhiri. Berhasil. Enter semikolon. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan beberapa variabel untuk membantu kursor agar bisa berjalan nantinya pada stored prosedur berikutnya, stored prosedur kursor perbelanjaan. Awali dulu dengan billing besar dolar. Oke. Setelah itu create prosedur kursor perbelanjaan. Create prosedur kursor underscore perbelanjaan. Nah, begin. Di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel seperti ID pelanggan dengan tipe data char. Nah, di sini saja. Nah, kemudian declare nama pelanggan itu varchar deklarasi variabel selesai. Untuk perulangan nanti yang dimana nilai awal defaultnya itu 0. Nah, nilai awal default 0 ini akan diberikan ke variabel selesai jika tidak ada nilai yang diberikan secara eksplisit selama deklarasi variabelnya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan kursornya. Kursor for select. ID pelanggan, nama, from TB pelanggan,
Nah, query ini saya ini mendeklarasikan sebuah kursor dengan nama perbelanjaan yang akan mengambil data dari ID pelanggan dan nama dari tabel pelanggan, yang dimana nanti akan diurutkan ID pelanggannya dari yang kecil ke terbesar. Pastikan tidak ada typo. Nah, order by ID pelanggan ascending. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan handlernya. Nah, ini nih saya mendeklarasikan handler untuk kursor setelah selesai membaca atau mengakses seluruh data yang ada di dalamnya. Dimana nanti variabel selesai set menjadi 1. Kita pastikan dulu. Yap. So, setelah itu kita buka kursornya. Open perbelanjaan. Kita buka kursor. Ya. While kita masuk perulangan while not selesai do. Nah, di sini untuk perulangan selama nilai variabel selesai masih belum bernilai 1. Selama nilai variabel selesai masih 0 atau 0, nantinya perintah-perintah yang ada di dalam blok while ini akan terus dieksekusi secara berulang. Itu kita while not selesai do, kita fetch perbelanjaan into ID pelanggan, nama pelanggan. Nah, ini fetch ini untuk ngambil satu baris data dari kursor perbelanjaan dan nyimpen nilai dari kolom ID pelanggan ke dalam variabel ID pelanggan. Oke, while not selesai. Benar, kita harus di fetch dulu. Yap. Kita panggil prosedur yang kita buat pertama tadi, namanya ya prosedur total jual, call total jual. Isikan
parameternya ID pelanggan dan jumlah global. Setelah itu kita masuk ke pengondisian. If at jumlah is null. Jumlah kemudian kita Nah, di sini nih kita buat pengondisian jika jumlah data dari harganya 0, maka nanti pada tabel perbelanjaan yang masih kosong itu nanti diisi datanya 0. Kalau misalnya istilahnya gini, kalau misalnya nggak ada pelanggan yang berbelanja, dia nggak ada belanja sama sekali, nanti dia di set jumlahnya di 0. Oke, setelah itu if not selesai. Jika masih ada data, maka masukkan datanya ke tabel perbelanjaan yang masih kosong tadi dengan menggunakan query insert into tabel perbelanjaan yang masih kosong tadi, perbelanjaan values ID pelanggan, nama pelanggan, dan jumlah. Berurutan. Oke, kita akhiri pengondisiannya. Kita akhiri perulangan while-nya. Kita tutup kursornya. Yap. Nggak bisa. Oke. Berhasil ya. Setelah itu kita coba panggil kursor yang kita buat tadi, namanya kursor perbelanjaan. Yap. Kursor ya, perbelanjaan. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba cek tabel perbelanjaan ini tadi. Select all from tabel perbelanjaan. Nah, seperti yang dilihat pada layar ini, ID pelanggan PL001 atas nama Andi ini sudah berbelanja di toko buku dengan totalnya itu 305.000. Rian 185.000, Komang 90.000 dan Ayu 90.000. Kita coba sesuaikan ya dengan tabel penjualannya. Select all from tabel penjualan. Nah, ini
PL001 namanya Andi. Pertama dia ini belanja 220.000. Kemudian dia belanja lagi besok harinya seharga 85.000. Oke, jika ditotalkan 220.000 dan 85.000 menjadi 305.000. Itu juga dengan Komang dan Ayu, dia ini belanja sekali dengan total harga 190 dengan total harga masing-masing 90. Nah, untuk Rian ini dia belanja 2 kali. Yang pertama 100.000 dan 85.000. Jadi totalnya dia belanja di toko buku 185.000. Baik, sekian penjelasan kursor dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.